seperti yang bisa dibaca di Bergulir bahwa istilah Sanskerta bahwa itu turun. Suatu seseorang yang mempunyai kemampuan, dipercaya mempunyai kemampuan 4 elemen, mengendalikan 4 elemen untuk kehidupan bumi.
Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Asyhadu alla ilaha illallah satu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah Rabbi. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat, kita berjumpa lagi ya di episode kali ini, yaitu mengenai bagaimana caranya kita mengaktifkan badal avatar. Avatar itu gatel nih sahabat. Avatar itu seperti yang bisa dibaca di bergulir bahwa istilah Sanskerta bahwa itu turun. Suatu seseorang yang mempunyai kemampuan, dipercaya mempunyai kemampuan 4 elemen, mengendalikan 4 elemen untuk kehidupan bumi. Sebetulnya semua manusia mempunyai itu, gak harus khusus seseorang gitu ya. Seseorang yang kembali ke kondisi asli Khalifatullah fil ard, dia pasti mempunyai kemampuan itu ya. Nah, kalau dalam filosofi Jawa itu ada namanya 104, itu masing-masing elemen itu, dimana itu chip tersendiri. Jadi ada ruh kita, ada chip memang alamiah menyertai kita, merupakan perangkat ilahi. Namun berlapis-lapis ya, berbeda-beda kualitasnya. Maksudnya gimana? Jadi secara lapisan energi, ada yang lapisan energi negatif, jasad, itu ada 104 yang jasad, ada itu. Nah, ada yang positif, ada yang meta al-haq, ada yang al-haq, ada yang meta divine al-haq, ada yang divine al-haq, dan seterusnya. Jadi kalau yang meta al-haq, yang positif, mulai dari positif itu dia ada di saripati Al-Quran, di ayat-ayat tertentu yang Anda bisa lihat di visual story. Jadi yang akan disampaikan di sini, yang diajarkan di sini adalah 4 elemen ini saripati dari ayat Al-Quran, namun di lapisan kekuatan positifnya ya, lapisan positif. Kalau lapisan mulai dari lapisan meta al-haq, meta divine al-haq, divine al, dan seterusnya, itu Anda bisa hubungi ke yang ada tercantum di nomor-nomor telepon yang ada tercantum nanti di bergulir itu ya. Jadi sahabat, pengertian di sini kita mengendalikan 4 elemen adalah untuk tazkiyatun nafs, yaitu untuk pengendalian diri dari elemen api. Contoh elemen api itu kan dia, api kan selalu ke atas ya, panas, amarah, dan selalu ke atas, sifatnya ego, sombong ya, selalu meninggikan diri, dia gak pernah turun ya. Kalau air selalu mencari tempat rendah kan, air di mana ada air menanjak gitu ya, ada. Air itu turun, nah itu jadi rendah hati dan segala. Kalau tanah itu kekuatan ya. Nah kalau udara itu sering berubah dia ya. Jadi contoh ya, elemen api itu nafsu amarah, anasir api warna merah. Elemen angin nafsu lawamah, supiyah, anasir angin, jadi nafsu itu ada di situ. Kemudian elemen air nafsu mutmainah, anasir air warna putih ya. Dan elemen tanah mutmainah itu anasir tanah warna hitam ya. Nah, dengan adanya chip ini, segala sesuatu yang dari sisi, jadi setiap elemen ada sisi positif dan negatifnya ya. Nah, untuk chip-chip yang positif ini, kekuatan, saya sebutnya chip ya, bagi yang baru melihat tayangan ini, chip itu adalah suatu konsentrasi energi atau ya saripati energi yang dia sudah mempunyai kehendak, dia berkarakter hidup, bukan energinya saja tapi sudah membentuk chip. Nah, chip ini
yang di setiap elemen itu bertugas, yang mulai positif ke atas ya, bertugas untuk menetralisir hal-hal yang negatif yang melekat di aspek elemen tertentu, tapi memperkuat hal-hal yang positif. Begitu. Cukup jelas ya sahabat. Jadi sepanjang hidupnya sejatinya manusia itu mempunyai positif dan negatif dari setiap elemen. Nah, tinggal nanti di mana yang mendominasi dirinya gitu. Mau lebih ke arah negatif atau positif. Gitu. Makin tinggi frekuensi suatu chip, makanya dari positif ke meta al-haq terus ke al-haq, itu makin kuat dia mengendalikan ke arah yang di jalur Allah. Permasalahannya ke setiap manusia itu berbeda kekuatannya, problematika dalam dirinya, kekuatan, kekerasan sama kedalamannya. Dia lebih condong, biasanya kalau negatif itu lebih condong ke arah sisi-sisi negatif setiap elemen. Nah ini perlu dobrakan. Kalau namanya kekuatan positif gak kuat, ya udah naik ke meta al-haq gitu. Di meta al-haq kan ada 7 sab, di al-haq ada 7 sab, jadi bertingkat-tingkat gitu. Setiap manusia maunya dia beres di kualitas positif, tapi di manusia yang B atau C dia harus perlu kekuatan al-haq misal ya, karena memang beda-beda nih sononya, seperti dosis obat saja ya. Oh ya, ini merupakan ya, episode ini merupakan bagian pertama. Nanti di bagian kedua ada disertakan jurus ketara ya. Nah mungkin kalau seandainya ada perluasan bisa ada bagian ketiga, tapi nanti kita lihat dulu ya. Oke. Nah untuk kekuatan positif yang bisa saya ijazahkan, maksud saya yang bisa saya ijazahkan ya, itu adalah untuk chip elemen api, namanya Nur Rohim Ya Rohman ya, Nur Rohim Ya Rohman. Sedangkan format afirmasinya bisa Anda lihat di sini. Ya. Nah, kemudian elemen tanah itu chipnya, nama chipnya walhamdulillah ya salam ya. Format afirmasinya seperti ini. Kemudian chip elemen air, namanya La ilaha illallah al-malik. Formatnya seperti ini. Kemudian chip elemen angin, nama chipnya Bismillahi Al-Jabbar. Formatnya seperti ini. Nah, itu sahabat bisa jalankan sesuai dengan yang disampaikan di format itu sehari sekuatnya ya. Bisa sekali, kedua kali terserah ya. Namun yang perlu saya sampaikan, sebagaimana biasa dalam tutorial al-haq, tutorial kecerdasan resonansi bulat jagat jati diri badal al-haq, setiap yang saya sampaikan materi-materi itu harus didahului bagi yang belum ikut program detox jiwa, harus ikut detox jiwa mutlak gitu ya, sangat mutlak, karena energi ini
yang saya ijazahkan ini atau dengan materi-materi yang lainnya itu efektif namun tidak optimal ya. Lakukan detox jiwa. Detox jiwa itu ada materi-materi, salah satunya sholat taubatan nasuha. Sholat taubatan nasuha itu tidak asal sholat taubatan nasuha, tapi kita harus harmoni dengan sholat taubatan nasuha. Tandanya adalah ada bola bening di ulu hati memancar, timbul terus tembus. Sahabat, ingat, dalam keilmuan kami fondasi semuanya adalah detox jiwa. Yang paling depan, yang paling awal detox jiwa adalah kita semua harus sholat taubatan nasuha bagi muslim ya. Sholat taubatan nasuha. Nah ini tandanya kalau sudah harmoni ya dengan sholat taubatan nasuha itu, di ulu hati itu keluar bola bening berputar terus bergerak menembus ini atas ubun-ubun langsung lari ke langit-langit. Itu tanda yang sudah harmoni. Kalau belum harmoni ya belum nggak keluar itu tanda, dan itu harus diulang sholat taubatan nasuha ya. Bagi sahabat peduli yang sudah menjalankan taubatan nasuha itu akan paham sekali itu bagaimana. Nah sahabat, jadi itu kekuatan-kekuatan yang bisa Anda gunakan ya melalui formatnya tadi. Lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan niat itikad baik, lakukan setiap hari, disiplin ya. Sebelumnya lakukan dulu, kalau bisa perjuangkan, dan itu mutlak, perjuangkan untuk ikut detox jiwa ya. Mungkin itu sahabat yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kekuatan avatar dalam diri ini, karena itu semuanya merupakan perangkat-perangkat ilahi yang disertakan oleh dari Allah untuk kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah. Allahu Akbar. La